Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Alfarezi, program studi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0571521135 Universitas Terbuka. Saya akan memenuhi tugas basis data, yaitu tugas ketiga SQL atau DML, Data Manipulation Language, sesuai dengan panduan praktikum T2. Oke. Untuk yang pertama, isi tugas 2 saya ini adalah berdasarkan entity relationship diagram ERD. Silakan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia di BMP MC42 basis data. Oke. Di sini sebelum itu apa sih tujuan untuk praktikum pembuatan SQL dan DML ini? Adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar basis data, untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata yang selama ini dipelajari untuk praktiknya. Penerapan pengetahuan, pengembangan kemampuan problem solving untuk persiapan karir, karena sistem informasi itu kebanyakan pasti di sistem juga ya, pasti banyak di database rata-rata. Oke. Untuk bahasa SQL-nya itu adalah DDL, Data Definition Language, sebuah metode kumpulan perintah struktur query language SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek pada basis data. Objek-objek basis data yang dimaksud adalah table, view, index, prosedur, store prosedur, function, dan trigger. Daftar perintah pada DDL dapat dilihat pada tabel berikut ini, perintah DDL-nya. Nah, untuk ini adalah DML, adalah sebuah metode kumpulan perintah struktur query language yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Berikut perintah data manipulation language atau DML. Oke, untuk kasusnya sama. Untuk tugas 2 ini dengan yang di panduan. Oke. Nah, untuk pertama-tama sebelum kita mengakses MySQL, kita perlu mendownload SEM ya, SEM Control Panel. Kita mendownload itu karena di dalam SEM itu terdapat ini MySQL-nya gitu, singkatnya gitu. Oke. Ini saya sudah download ya, SEM Control Panel 3.3. Kita aktifkan Apache MySQL. Tunggu SQL shutdown. Oke, start dulu. Running. Nah, lalu kita harus mengakses CMD. Klik Ctrl Windows R, CMD. Nggak perlu yang administrator, jadi cukup yang ini aja, user. Oke. Karena sebelumnya untuk mendownload SEM ini pasti ada pengaturan next untuk buat folder MySQL, udah pasti MySQL itu sudah ada di C, defaultnya gitu, kalau nggak dipindah-pindah. Oke. Kita masuk, kita ketik cd, kita masuk, ke SEM dulu ya. Kita ketik dulu SEM pada direktori CMD. Selanjutnya masuk ke MySQL gitu ya, SEM kayak ada yang salah.
Oh, salah. Kita jadi stem karena kita masuk ke foldernya. Oke, sudah masuk. Untuk masuk ke MySQL nya kita ketik MySQL root MariaDB monitor. Oke, jika tampilan sudah seperti ini ya, berarti sudah masuk ke base data telah berhasil. Untuk menampilkan semua base data pada MySQL dengan cara mengetik show database. Ketik perintah. Oke, masuk di sini saya sudah ada membuat sebelumnya database rumah sakit. Jadi kita akan membuat ulang. Jadi kita hapus dulu dengan cara mengetik drop database-nya. Tapi kalau dalam tampilan PHP My Admin itu dari sini. Nah, itu seperti ini. Ini sudah ada saya sebelumnya buat ya, sebelumnya ada buat. Jadi hasilnya tuh sama, cuma yang dari PHP My Admin itu beda, lebih mudah. Untuk membuat database kita perlu ngetik create database dan nama databasenya misalnya create database rumah sakit gitu. Tapi ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Drop database rumah sakit, kita hapus. Oke, ini sudah kita hapus ya. Jadi di dalam PHP My Admin tadi itu sudah nggak ada lagi tuh, udah nggak ada lagi. Nah, oke, lalu kita ke ini. Untuk pembuatan database lagi kita create database rumah sakit. Oke, sudah kita buat. Ini database rumah sakitnya, database saja, tapi tabelnya belum, atau apa ID-nya juga belum, relationship-nya juga belum. Nah, ini sudah ada di rumah sakit tuh, cuman belum ada tabelnya. Oke, kita lanjut ke untuk mencetakkan tabel. Perintah SQL untuk mencetakkan atau membuat tabel adalah create table name table with one tab length, panjangnya primary key. Oke, misalnya membuat tabel apotek yang memiliki atribut ID obat atau primary key nama obat dengan harga yang sesuai RD gambar 617, maka perintah SQL adalah create table pasien ID pasien. Oke, ini karena saya sudah sebelumnya ada buat ya sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis sebentar. Oke, sesudah kita membuat database ya, database atau create, karena belum ada tabelnya, maka kita buatlah table. Sebelumnya saya ada buat table di desktop. Tunggu base data. Oke. Ini. Oh, ini gara-gara mati lampu semalam ini ya. Save. Oke. Kita di spesial apa aja. Sudah. Oke, karena sebelumnya saya sudah buat sebuah programnya ya, program untuk pembuatan tabelnya agar kita tidak ngetik lama. Tapi ini sudah sesuai rumusnya, yaitu rumusnya create table field 1 ini pasien ya. Kita ambil contoh yang ada di sini. Nah, kita ambil contoh yang ada di sini. Oke, kita Ctrl C, kita copy, paste anyway, kita enter.
Nah, not database selection. Oke, berarti sebelum kita masuk ke database ini kita harus ini dulu, atau use database-nya dulu, atau masuk ke database rumah sakitnya. Oke, kita ketik use rumah sakit. Oke, nah ini kita sudah masuk ke database rumah sakit. Jadi kita copy yang tadi, paste ini. Nah, query oke, 0 rows affected, ada ini berapa detiknya, berarti table berhasil dibuat. Oke, kita buka ini lagi, rumah sakit, di bawahnya table lagi, yaitu table pasien. Oke, nah ini untuk selanjutnya buat table tapi dari PHP My Admin. Nah, ini tabel administrator sesuai rumus, sesuai itunya tabel administrator ini, tapi kita buat dan dari sini aja, kita copy yang dari sini untuk pembuatan tabelnya sesuai panduan. Kita Ctrl C, kita ke sini lagi, copy, paste anyway. Oke, jadi ini semua tabel sudah dibuat yang dari berdasarkan panduannya. Ini sudah, kalau melihat berhasil atau enggaknya dibuat sebuah tabel dari database rumah sakit, kita bisa buka PHP My Admin, atau yang kalau dari sini, atau dari sini adalah show tables. Nah, berarti berhasil kita buat tabel yang ada di rumah sakit tadi, administrator, daftar, dokter admin, pasien, atau pasien dokter. Kalau dari PHP My Admin itu lebih mudah ya. Dari rumah sakit tadi kita buat tabel gitu, add table. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah terlihat bahwa tabel sudah kita buat. Oke, nah kita menambah pasien, atau kita insert dulu, tapi kita harus menyusun for key-nya dulu seperti di sini. Kita lihat dari sini ya, di sini nggak ada ditampilin buat for key-nya dari CMD, tapi langsung dari sini. Oke, jadi kita untuk membuat relationship-nya adalah kita ke rumah sakit, kita ke designer. Nah, di sini belum ada relationship-nya atau ini IRD-nya itu ya, untuk nyusun urutan-urutannya gitu, atau apa. Sebelum kita save back dulu. Ini sudah, ini harus kita aktifin biar kelihatan apa nih, garis-garis antar hubungan antar table ya. Oke. Jadi di sini kita harus, nah ini untuk selanjutnya adalah kita melakukan relasi pengaturan for key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan for key, seperti yang pertama tabel dokter admin, for key-nya adalah ID dokter, ID admin. Kedua, tabel dokter for key-nya ID pasien, ID admin. Yang ketiga, tabel pasien dokter, for key-nya ID dokter, ID pasien. Oke, kita untuk itu, kalau untuk kita membuat for key-nya kita harus ke rumah sakit lagi. Kita ke tabel dokter admin. Tabel dokter admin ya, ada ID dokter admin. Nah, kita ke struktur.
Nah, di sini adalah ininya, namanya ID dokter, ID admin kita sesuai ini, more, index, oke. Nah, nanti ada logo kunci di sini, more, index, oke. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat forex key pada field. Kita ke tabel daftar forexnya, tabel daftar. Oke, sudah semua. Lalu kita buat create relationship-nya, kita ke rumah sakit lagi, ke designer, kita create relationship-nya. Oke, ini referensi key-nya ya. Kalau referensi key itu dari rumah sakit pasien, ini dari ID pasien sini ke sini. Nah, untuk on delete atau on update-nya, kalau dari panduan itu adalah cascade keduanya, pada on delete dan on update-nya cascade. Jadi ya kalau bahasa ininya. Oke, sudah itu kita refresh lagi untuk kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini sudah kelihatan. Nah, untuk selanjutnya kita buat relationship lagi, terus dari ID pasien ke ID pasien di rumah sakit. Sini kita buat lagi. Nah, sama juga cascade. Oke. Nah, sudah itu ID rumah sakit administrator ya, dari sini ID administrator, sini ke sini. Oke. Nah, oke, ini sudah terhubung semua ya. Ini sudah sesuai ID admin ke ID admin juga, ID pasien juga ID pasien, ID dokter ke ID dokter juga, ID dokter. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke, ini sudah relasi tabel final database rumah sakit. Oke, untuk data manipulation language atau DMF, ini kita insert ya, data pasien, data dokter, data admin gitu. Ini kita insert. Untuk rumusnya adalah insert into name, data, nama table, daftar kolom, value, daftar nilai. Misalnya insert into pasien ID, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values Joko Widodo, Jalan Pakis, Haji nomor 35, Jakarta. Oke. Ini karena saya sudah buat sebelumnya, ada beberapa contoh nama. Nah, ini kita insertnya dari CMD saja ya, atau command prompt. Nih, kita insert just anyway. Nih, sudah masuk. Insert. Nah, oke. Ini sudah masuk semua ya, nggak perlu saya enter karena sudah copy dari sini. Ini sudah kita insert dokternya.
Lalu kita insert pasiennya sesuai rumus tadi. Oke, baterai saya mau habis sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita insert adminnya, administratornya. Oke, lanjut. Oke, semua insert sudah masuk, data sudah masuk. Mari kita cek yang ada di rumah sakit di PHP admin. Kita localhost. Oke, kita buka dokter. Nah, ini dokternya masuk. Dokternya Yusho Noah Hayashi Yuka, Jalan Kifoto Sentra 12, tanggal lahir 2004-2003, nomornya ini, spesialisnya umum dan anak. Oke, kita ke pasien. Nah, ini pasien namanya Sensei, Jalan Pakis Haji nomor 35, yang kedua Yuri. Untuk adminnya, nah ini adminnya Siti Aminah, pagi Rudi Hartono, malam. Untuk pasien dokter, nah ini untuk pasien ID 1, obatnya paracetamol, 2 OBH. Oke, dokter admin pasien. Nah, ini untuk pasien penyakitnya ada keracunan kesedak. Jenis kelamin itu nggak pakai angka, tapi bisa pakai huruf. Yang penting satu huruf aja, L atau P. Kalau L itu laki-laki, P itu perempuan. Oke, ini setelah database sudah masuk, berarti ini sudah kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita dari CMD itu adalah pakai metode select. Nah, ini select merupakan perintah yang mengambil atau menampilkan data rumus secara umum adalah sebagai berikut. Select file from name table akan mengambil table from pasiennya. Oke. Oh. Nah, ini. Jadi kalau dari sini udah kelihatan ID pasien 1, nama pasiennya Sensei, Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Jenis kelamin laki-laki, penyakitnya keracunan gitu. Sedangkan yang Yuri Jalan Pesugihan nomor 22,
perempuan kesedak. Oke. Nah, ini sesuai dengan ini. Kalau pada tampilan PHP MyAdmin sudah kita lihatkan tadi. Oke, untuk mengambil data field jenis kelamin maka perintahnya adalah select nama pasien. Ini. Coba. Nah, nama pasien adalah CNC, jenis kelamin L, Yuri, berarti relationship sudah terhubung. Selanjutnya, pada bagian gambar 31 merupakan halaman PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pasien tadi ya, jenis kelaminnya L dan P itu sudah kita perlihatkan tadi. Select bersyarat. Select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah select field, ini rumusnya, from name table, word field, nilai field. Misal akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, yang jenis kelaminnya pria atau satu, maka perintah SQL-nya adalah, karena saya buatnya pakai L sama B itu sama aja, 1 sama 2 gitu. Karena jenis kelamin itu cuma ada 2, nggak ada yang lebih. Kita copy dari sini, ada error nggak kita? Empty set. Ini folder. Oh sama dengan yang di sini. Select join antar table. Kalau select join antar table ini untuk melihat nama pasien, waktu pemeriksaan, nama dokternya, dan resepnya gitu. Ini sebelum sudah saya copy ya, kadang dari error. Mana sih? Nah, ini join select juga, ini yang bersyarat. Buku panduannya kan. Nah, ini syaratnya bersyarat. Ini kita coba copy ke sini. Paste anyway. Bukan tuh. Nah, sudah kita kita cek sama dengan yang CMD-nya, kita buat join antar table atau syarat bersyarat. Nih, sesuai. Nama pasien CNC waktu pemeriksaan adalah 2026 bulan 6 tanggal 13, resepnya paracetamol dari dokter Ushionoa, sedangkan Yuri 2026 obatnya OBH, resepnya dokternya Hayase Yuka. Oke, untuk tampilan PHP MyAdmin itu sebenarnya sama saja, tapi ini kita dari CMD. Oke. Nah, untuk rumus fungsi secara umum sebagai matematika itu untuk menghitung banyaknya pasien, kita select code ID from pasien. Kita klik sini. Nah, pasien ada 2 dan benar pasiennya memang ada 2, Sensei dan Yuri saja. Berarti fungsinya sudah benar. Untuk kemudian halaman PHP dapat dilihat itu dari sini juga. Tapi kita untuk melihat mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter atau JL, maka SQL-nya adalah, tapi ini saya menggunakan jalan nggak itu. Ini kalau coba kita buka dari sini dulu. Iya betul, kalau misalnya select menggunakan nama JL itu beda. Kita bukan. Oke. Ini terkeluar gitu ya.
empty set berarti ini tapi pastinya ini tapi ini sudah betul ya, mungkin saya ada salah program. Oke, untuk selanjutnya kita select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu. Nilai 1 dengan 2 rumus umumnya adalah sebagai berikut. 3, 4, 5. Ini untuk mengambil ID pasiennya, misalnya mengambil 1 dan 2. Coba kita ambil dari sini. Satu dan 2. Nah, ini berarti yang sudah didapat adalah ID pasien 1 dan 2. Oke, selanjutnya select select. Select select merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQLite adalah sebagai berikut. Select from name table untuk mencari kata Jakarta pada alamat pasien, maka SQL-nya adalah, nah ini ada Jakarta, sedang kita coba di sini ya. Like Jakarta. Kan ada Jakartanya 1. Nah, kita sudah keluar dulu. CTRL itu adalah exit. Kita ke MySQL lagi. SQL root. Kita masuk di use rumah sakit. Oke, belum masuk lagi. Ini pasien from where, pasien Lake Jakarta. Kemudian pada halaman my PHP from pasien alamat pasien like Jakarta. Empty set. Ini salah ada programnya berarti. Tapi untuk tampilan dari ininya itu bisa juga sama, dia masuk sini. Bisa dilihat dari sini. Oke, lanjut kita ke select order by. Fungsi order by merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik ASC atau menurun, menarik atau menurun ya, dan menurun. Rumus umum pengurutan data tersebut sebagai berikut. Pasien description. Coba. Nah, oke. Ini untuk apa nih? Untuk semuanya ya, untuk semuanya berdasarkan ID pasien, maka deskripsinya adalah ini: ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Oke. Slash group by itu adalah mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumus umum dari group by adalah sebagai berikut.
Contoh untuk mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin, maka SQL-nya adalah, coba kita copy. Nah, sama aja, tapi ini langsung deskripsi ya gitu ya, sama tapi kelamin. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kita misalnya merubah data namanya Mirna menjadi Mirnayanti, itu kayak gini. Tapi kita coba dari ini pasien ID nomor 2. Nomor 2 tadi siapa namanya? Yuri. Kita ganti menjadi Teddy. Oke, kita coba ya. Kita salahnya ini karena setiap program ini Ctrl C aja, exit. Oke. Oh, kita coba MySQL root. Oke. Use masuk ke ini. Rika, apa pula tadi namanya? Rika. Sudah itu where ID pasien sama dengan 2. Nah, oke. Ini berarti sudah diubah. Jadi kita coba lagi, select, kita cek apakah sudah berubah from pasien. Oh, astagfirullahaladzim. Nah, namanya sudah terganti menjadi Rika. Oke, ini namanya. Nah, Rika. Oke, untuk delete, fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete adalah sebagai berikut: delete from name table, where table, misalnya delete from pasien where ID pasien 5. Oke, coba kita delete from pasien where ID pasien sama dengan, kita akan menghapus satu pasien itu berdasarkan ID pasiennya, yaitu misalnya kita menghapus ID pasien 1 yang namanya CNC, kita ketik angka 1, kita delete. Nah, ini berarti sudah kita enter dan berhasil delete. Kita cek lagi, select from pasien. Nah, berarti
yang ID pasien yang pertama atau pasien yang pertama itu sudah enggak ada. Oke, untuk penutup, mohon maaf jika saya memiliki kesalahan atas praktikum tugas basis data yang kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.